お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 589 kita diperlihatkan pada salah seorang stand leader bernama Giselle tengah berhadapan dengan Kapten Mayuri yang baru saja muncul. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 590 ini memperlihatkan Giselle yang tengah dikejutkan pada kemunculan Kapten Mayuri bersama wakil kaptennya Nemu Kuratsuchi. Di sana sambil memandang Mayuri dengan pakaiannya yang bersinar, Giselle pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melihat dengan jelas karena cahaya yang bersinar itu sangat menyilaukan. Mendengar hal itu, dengan percaya dirinya Mayuri berbalik berkata bahwa yang namanya lawan besar memanglah harus selalu bersinar. Kemudian tak lama setelah itu, sesaat sebelum pertarungan mereka dengan Mayuri dimulai, tiba-tiba saja terjadi keributan kecil antara Giselle dan zombinya. Di sana dengan wajah pucat layaknya zombie, Bambi sepertinya terlihat begitu menginginkan sesuatu dari Giselle untuk dimakan. Kemudian melihat wajah Bambi yang kini malah terus mendekati ke arah Giselle, tanpa ragu Giselle pun menampar zombinya karena menurutnya Bambi sudah berkata jorok di depan wajahnya. Sambil menghampiri Bambi yang kelihatannya sangat lapar, Giselle pun mengatakan pada Bambi bahwa sebentar lagi dia akan memberikan suatu hadiah setelah pertarungannya selesai. Seakan mengikuti kehendak tuannya, kini Bambi pun mulai segera melancarkan serangan bola bom ke arah Mayuri dengan kekuatan full standingnya. Terlihat serangan bola bom itu tampaknya mampu membuat sebuah ledakan dari arah gedung tempat Mayuri dan Nemu berdiri. Namun rupanya serangan Bambi tersebut mampu dihindari oleh Mayuri dan Nemu. Di sana sambil bersiap menghadang serangan berikutnya, Mayuri pun segera memerintahkan Nemu untuk menggunakan sebuah alat temuannya yang baru. Dan benar saja saat Bambi meluncurkan kembali serangan bola bomnya ke arah Mayuri, tiba-tiba saja Mayuri mengeluarkan alat tersebut dan rupanya alat temuan berbentuk bola itu mampu menghisap bola bom yang sudah diluncurkan oleh Bambi. Kemudian tak lama setelah itu, melihat Giselle yang kebingungan karena bola bom zombinya tidak meledak, dengan segera Mayuri pun melemparkan alat temuannya ke arah Giselle dan Bambi. Dan akhirnya secara mengejutkan dari arah Giselle dan Bambi, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan bom yang sangat dahsyat. Terlihat serangan balik dari Mayuri tersebut tampaknya mampu membuat Giselle kewalahan dengan mengorbankan zombinya yang telah hangus terbakar. Sambil memperlihatkan alat temuannya yang berbentuk bola, Mayuri kemudian menjelaskan pada Giselle bahwa alat tersebut merupakan sebuah alat yang mampu memblokir Reishi yang disentuhnya selama beberapa waktu. Dengan kata lain, berkat alat ini Mayuri mampu menyerap bola bom Bambi dan mengaturnya selama 3 detik untuk tidak meledak. Oleh karena itu, saat Mayuri sudah memblok bola bomnya, Mayuri pun dengan segera langsung melemparkan alatnya itu ke arah Giselle dan terjadilah ledakan. Dengan keagungan alat temuan yang diperlihatkannya, kini Mayuri pun semakin tidak sabar untuk menjadikan Giselle dan Bambi sebagai bahan penelitiannya. Namun di sisi lain, seolah ingin menyangkal keinginan Mayuri tersebut, kini Giselle pun telah memanggil beberapa zombinya yang merupakan para Shinigami anggota Gotei 13. Rupanya sejak kedatangannya kemari, dirinya telah membuat banyak sekali zombie dari para pasukan Shinigami. Melihat hal itu, dengan sikapnya yang sok-sokan bermurah hati, tiba-tiba saja Mayuri berkata bahwa sangat tidak baik rasanya jika dirinya harus melawan zombie yang isinya adalah para anggota Gotei 13. Oleh karena itu, mau tidak mau, Mayuri pun harus memanggil orang yang sanggup bertarung melawan Shinigami. Dan tak berselang lama, secara mengejutkan kini Mayuri telah memanggil beberapa pasukan yang di dalamnya berisikan para Arrancar. Sepertinya kemunculan para Arrancar ini sungguh sangat mengejutkan orang-orang yang berada di medan pertempuran. Pada awal chapter 591 ini memperlihatkan para pemain lama yang tiba-tiba muncul di medan pertempuran. Para Arrancar yang sebelumnya merupakan musuh bagi Shinigami itu diantaranya adalah Dordoni, Chanderwitch, Charlotte, dan juga Luffy Antenor. Kemunculan keempat Arrancar ini juga membuat Yumichika dan Ikkaku yang tengah terkapar pun membuatnya kembali bernostalgia. Apalagi salah satunya adalah Charlotte, orang yang sudah pernah dihabisi oleh Yumichika pada saat serangan Aizen di Fake Karakura Town. Di sana dengan perawakan macho dan sikapnya yang centil bagaikan ratu biduan,
Charlotte seketika malah langsung mengejek Yumichika bahwa dirinya sudah melupakan nama orang yang jelek. Mendengar ejekan tersebut lantas membuat Yumichika pun mulai merasa geram. Dengan wajah menakutkan, sepertinya Yumichika sangat ingin membunuhnya sekali lagi. Sementara itu, di sisi lain, Dordoni, Thunderwitch, dan Luffy Antenor, kini mereka bertiga tampaknya sedang mendiskusikan keberadaan seseorang yang sudah membuat mereka masih hidup. Menurut Dordoni, orang yang sudah memulihkan mereka mungkin saja akan segera membunuhnya selagi masih berada di sana. Kemudian di tengah mereka bertiga bergosip, tepat di dekat mereka, dengan tenang Mayuri pun menekan sebuah tombol yang dibawanya dan membuat mereka tiba-tiba merasakan gelombang kejut. Di sini bisa kita simpulkan bahwa keempat Arrancar yang telah dibawa oleh Mayuri itu rupanya merupakan hasil eksperimen Mayuri yang mampu membuat mereka hidup kembali. Dan bisa dibilang keempat Arrancar itu akan mengikuti perintah Mayuri karena hidup dan matinya ada di bawah kendali alat miliknya. Kemudian setelah itu, Giselle yang sedari tadi melihat tingkah laku aneh yang ditunjukkan oleh lawan-lawannya, kini mulai menegaskan bahwa menurutnya Mayuri tidak akan bisa menang dengan hanya mengendalikan 4 orang zombie. Seakan tertantang dengan ocehan dari Giselle tersebut, lantas Mayuri pun segera memerintahkan 3 Arrancar di dekatnya untuk langsung menyerang para Shinigami yang menjadi zombie. Namun di sisi lain, seolah tak terima para rekannya yang menjadi zombie itu akan diserang oleh Arrancar, Yumichika dan Ikkaku pun sontak berteriak pada Mayuri guna memprotes serangan yang akan dilancarkannya. Mendengar hal itu, dengan tegas Mayuri pun menyebutkan bahwa menurut mantan komandan Genryusei Yamamoto, yang namanya prajurit Gotei 13 haruslah melindungi Seiretei, dan orang yang menentang Seiretei haruslah mati. Sementara itu, para Arrancar yang mulai menyerang para Shinigami kini mulai menunjukkan kekuatannya hingga mampu melumpuhkan beberapa zombie yang dihadangnya. Di sisi lain, Giselle yang merasa pertarungan zombinya berat sebelah, lantas mencoba menghidupkan kembali Bambi yang tengah sekarat. Di tengah penyembuhannya itu, tiba-tiba saja dari dekatnya kini telah muncul Charlotte dan mencoba mengajak duel 1 lawan 1 melawan Giselle. Di sana, Charlotte berpikir bahwa Giselle tampaknya memiliki satu kesamaan yang sama dengannya. Seolah tak mempedulikan omong kosong lawannya itu, Giselle pun dengan segera menyuruh Bambi yang sudah pulih untuk menyerang ke arah Charlotte. Namun dalam sekejap mata, Bambi yang telah menyerang ke arah Charlotte itu tiba-tiba saja mampu ditangkap dan ditahannya hanya dengan segenggam tangan. Dan dengan gagahnya, Charlotte pun tanpa ragu langsung melemparkan Bambi ke arah gedung hingga mampu menabrakannya dengan keras. Tak berselang lama saat Bambi kini mulai kembali menyerang, Charlotte pun langsung mengeluarkan serangan Zero berbentuk hati ke arah Bambi yang tengah meluncur. Dan benar saja, serangan Zero tersebut nyatanya mampu menghanguskan Bambi dalam sekejap. Sadar situasinya saat ini menjadi gawat, Giselle pun mulai memanggil seseorang dari balik dinding dengan sebutan Kapten. Dan secara mengejutkan, orang yang telah dipanggil oleh Giselle itu ternyata adalah Kapten Hitsugaya. Terlihat dengan wajah pucat dan dingin, sepertinya Hitsugaya telah menjadi zombinya Giselle. Di awal chapter 592 ini memperlihatkan Kapten Mayuri beserta para Arrancar merasa terkejut atas kemunculan Hitsugaya yang sudah menjadi zombie. Di sisi lain, Yumichika yang melihat Hitsugaya sudah berubah menjadi zombie lantas membuatnya pun mencoba mencegah Hitsugaya dengan menggunakan Kido miliknya. Namun belum sempat Yumichika mengaktifkan Kidonya, tiba-tiba saja Ikkaku malah menghentikan upaya Yumichika tersebut. Di sana Ikkaku berkata bahwa hal semacam Kido tidak akan mampu menghentikan Kapten Hitsugaya. Sementara itu, melihat keributan kecil yang dilakukan oleh Ikkaku dan Yumichika, sontak membuat Hitsugaya pun tanpa ragu melepaskan Zanpakuto-nya. Dan benar saja, ayunan Zanpanya itu mampu membuat serangan es yang besar hingga menghantam area di mana Yumichika dan Ikkaku berada. Dan rupanya serangan es yang sudah dilancarkan oleh Hitsugaya itu tampaknya mampu membuat kaki Ikkaku membeku. Di sana dengan tubuh yang sudah babak belur dan tak mampu berdiri lagi, Ikkaku pun bertekad bahwa dia akan memotong kakinya demi bisa membuatnya selamat. Namun sayang, sesaat Ikkaku akan memotong kakinya, tiba-tiba saja dari arah belakang Hitsugaya sudah menusuk Ikkaku tanpa adanya rasa belas kasihan. Yumichika yang tengah berada di dekat Ikkaku pun lantas tak ingin diam begitu saja. Kini dengan amarahnya dia pun segera menyerang Hitsugaya yang sudah menjadi zombie seutuhnya. Akan tetapi usaha yang coba dilakukan oleh Yumichika tersebut tampaknya tidak membuahkan hasil. Yang ada dirinya justru malah tertebas oleh serangan cepat milik Hitsugaya. Sementara itu, Mayuri yang sedari tadi melihat pergerakan Hitsugaya, akhirnya kini mulai menyadari bahwa sebenarnya Hitsugaya telah dijadikan zombie sebelum dirinya mati.
Hal itu dapat dipastikan dari pergerakan Hitsugaya yang sama sekali tidak berubah dan terlihat seperti masih hidup. Berbeda dengan Bambieta yang dijadikan zombie setelah dirinya mati, Bambi kelihatannya menjadi sangat lemah dan tidak memiliki insting bertarung yang tajam seperti biasanya. Mendengar penjelasan dari Mayuri, Giselle pun tanpa ragu mengiyakan apa yang dijelaskannya itu. Menurutnya, zombie yang diubah sebelum mati akan mudah dikendalikan tanpa sadar karena masih memiliki kondisi sel yang masih utuh. Kemudian setelah itu, dari arah dekat Hitsugaya, tiba-tiba muncul Charlotte yang tampaknya ingin menantang Hitsugaya untuk bertarung. Namun sesaat Charlotte melancarkan serangannya, secara mengejutkan dirinya malah tertebas oleh Hitsugaya dalam sekali serang. Terlihat tebasannya itu sungguh sangat dalam hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Melihat hal itu, dengan segera Mayuri pun langsung membuat penghalang ke arah Hitsugaya guna mencegahnya untuk membantai subjek penelitiannya. Mengerti akan situasi yang saat ini dihadapi, Mayuri pun tiba-tiba berkata bahwa dirinya memiliki banyak sekali obat yang ingin diujikan pada seseorang seperti Kapten Hitsugaya. Kini di balik wajah berseri dengan mengatasnamakan demi Seireitei, sepertinya Mayuri akan segera melakukan eksperimen gila pada Hitsugaya. Pada awal chapter 593 ini memperlihatkan Kapten Mayuri yang tengah menawarkan sebuah obat yang ingin dia ujikan pada Hitsugaya. Sambil mendekat ke arah Hitsugaya, Mayuri pun mengatakan bahwa apa yang akan dia uji cobakan adalah untuk melindungi Seireitei. Di sisi lain, seolah tak menganggap apa yang dibicarakan oleh Mayuri, Hitsugaya pun dengan cepat mulai melancarkan serangannya ke arah Mayuri. Namun sepertinya serangan Hitsugaya itu tampaknya mampu dihindari oleh Mayuri. Dengan segera Mayuri pun mulai menyerang balik dengan mengeluarkan sebuah serangan di balik lengan pakaiannya. Terlihat saat itu serangan Mayuri mampu menyudutkan Hitsugaya hingga membuat Hitsugaya harus menghindari serangan dengan cara meloncat ke atas. Kemudian sambil turun ke bawah, Hitsugaya pun langsung menyerang dan membuat Mayuri harus mengeluarkan Zanpakuto-nya demi bisa menahan serangan pedang milik Hitsugaya. Di tengah kedua pedang beradu, Mayuri menjelaskan bahwa saat ini Zanpa-nya yang bernama Ashisogi Jizo telah dipasangi sebuah sensor yang akan mampu menangkis semua serangan jarak dekat milik Hitsugaya. Seolah tersadarkan dengan apa yang dijelaskan oleh Mayuri, tiba-tiba saja Hitsugaya tanpa sadar mulai menyerang Mayuri dengan tanpa pedangnya. Namun sayang, tendangan lutut dari Hitsugaya itu rupanya berhasil ditahan oleh Mayuri dengan sebuah jebakan hingga membuat lututnya pun meledak. Tak berselang lama, seakan tak mau kalah, dengan segera Hitsugaya mulai mengaktifkan bankainya yang bernama Daiguren Hyurin Maru. Dan benar saja, diaktifkannya bankai tersebut, serangan Hitsugaya akhirnya mampu menebas Mayuri dengan serangan es yang super cepat. Kemudian setelah itu, pada awal chapter 593 ini memperlihatkan Kapten Mayuri yang tengah menawarkan sebuah obat yang ingin dia ujikan pada Hitsugaya. Sambil mendekat ke arah Hitsugaya, Mayuri pun mengatakan bahwa apa yang akan dia uji cobakan adalah untuk melindungi Seireitei. Di sisi lain, seolah tak menganggap apa yang dibicarakan oleh Mayuri, Hitsugaya pun dengan cepat mulai melancarkan serangannya ke arah Mayuri. Namun kali ini, di tengah kedua pedang beradu, Mayuri tampaknya mulai dikejutkan dengan apa yang terjadi pada Kapten Hitsugaya. Di sana, Hitsugaya yang merasa ini pernah terjadi, tiba-tiba saja membuat Hitsugaya pun kini mampu berbicara. Tak berselang lama, seakan tak mau kalah, Hitsugaya pun mulai mengaktifkan bankainya yang bernama Daiguren Hyurin Maru. Dan benar saja diaktifkannya bankai tersebut, serangan Hitsugaya akhirnya mampu menebas Mayuri dengan serangan es yang super cepat. Kemudian setelah itu, pada awal chapter 593 memperlihatkan Kapten Mayuri yang tengah menawarkan sebuah obat yang ingin dia ujikan pada Hitsugaya. Sambil mendekat ke arah Hitsugaya, Mayuri pun mengatakan bahwa apa yang akan dia uji cobakan adalah untuk melindungi Seireitei. Di sisi lain, seolah merasa dirinya terus berputar pada kejadian yang sebelumnya, lantas membuat Hitsugaya pun bertanya pada Mayuri tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kini melihat Hitsugaya mulai sedikit tersadarkan, lantas membuat Mayuri pun terlihat senang. Di sana sambil berjalan mendekati Hitsugaya, Mayuri pun menjelaskan bahwa obat eksperimen yang dimilikinya mampu membuat pemakai memiliki sensasi pengalaman yang baru, yang mana pengalaman itu akan terus berulang sampai ke titik di mana pemakai itu mengulanginya lebih dari 10 kali. Dan jika melebihi dari itu, maka si pemakai akan terkena efek samping yang luar biasa. Jadi bisa dibilang selama awal chapter ini dimulai, Hitsugaya tengah dipengaruhi oleh obat uji coba yang dimiliki oleh Kapten Mayuri. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ.
Kembali ke cerita, setelah Mayuri menjelaskan mengenai obat eksperimennya, tiba-tiba saja sesuai dengan apa yang dijelaskan Mayuri, kini Hitsugaya pun tengah merasakan efek samping dari obatnya tersebut. Di saat Hitsugaya sedang tergeletak di tanah, Mayuri berkata bahwa obat itu akan mengambil alih indera keseimbangan dan akan membuat tubuhnya tidak bisa bergerak selama 30 detik. Dan tidak menunggu waktu lama, sambil mengeluarkan pedangnya Ashisogi Jizo, Mayuri pun menyuruh Hitsugaya untuk segera mengingat kapan dirinya memberikan obat uji cobanya. Di awal chapter 594 ini memperlihatkan Kapten Mayuri yang tengah menusukkan pedangnya Ashisogi Jizo pada tubuh Hitsugaya. Terlihat saat pedangnya ditancapkan, pedangnya itu memancarkan sinar dan mengeluarkan sedikit racun untuk membuat Hitsugaya tidak mampu bergerak lagi. Bersamaan dengan itu, Mayuri pun segera mengeluarkan sebuah serum dan langsung menyuntikkannya pada tubuh Hitsugaya. Seketika Hitsugaya yang tadi terkulai lemas kini mulai berteriak keras seolah tak mampu menahan rasa sakit akibat dari serum. Terlihat sambil menahan rasa sakitnya itu, perlahan kulitnya yang pucat saat ini mulai berubah warna menjadi hitam. Kemudian di tengah teriakannya yang keras dari arah belakang Mayuri, kini tiba-tiba saja muncul 3 orang zombie yang mengejutkan Kapten Mayuri. Mereka ketiga zombie ini diantaranya adalah wakil Kapten Matsumoto, Kapten Rojuro, dan juga Kapten Kensei. Di sisi lain, melihat mereka bertiga rupanya juga sudah dijadikan zombie oleh Giselle, lantas membuat Mayuri pun segera memanggil 3 arankarnya guna menghadang mereka. Dan di tengah Hitsugaya meringis kesakitan, dengan ekspresi serius, Mayuri pun terus menunggunya seolah tak mau ada siapapun yang menghalangi eksperimennya. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di tempat area pertempuran yang tengah dijalani oleh Kapten Byakuya. Terlihat saat itu secara mengejutkan terdapat 3 orang Stand Eater yang sudah dibantai habis oleh Kuchiki Byakuya. Mereka ketiga Stand Eater itu diantaranya adalah Candice, Robert, dan juga Najakub. Sementara itu, tepat di depan Byakuya, Lily dan Manny tampaknya sangat terkesan dengan kekuatan yang saat ini dimiliki oleh Kuchiki Byakuya. Menurutnya, kekuatannya itu kali ini benar-benar berbeda dibanding pada saat serangan invasi pertama. Kemudian, tak lama setelah itu, dari arah dekat Kuchiki Byakuya, kini telah muncul Suhei Hisagi dan mengatakan bahwa dirinya sudah menghabisi salah satu Stand Eater di sana. Namun, sesaat Hisagi sudah berada di dekat Byakuya, tiba-tiba saja Byakuya malah menyerang Zanpakuto milik Hisagi. Di sana Byakuya merasakan bahwa saat ini Hisagi tengah dipengaruhi dan dikendalikan oleh musuh. Karena menurutnya untuk apa juga Hisagi mendekatinya dan menghunuskan pedangnya ke arah Byakuya. Di sisi lain, seakan tak mengerti apa yang dikatakan oleh Kapten Byakuya, dengan wajah panik Hisagi pun membantah bahwa dirinya tidak sedang dikendalikan. Akan tetapi di tengah kepanikannya itu, tiba-tiba saja tubuh Hisagi tertarik oleh sesuatu yang membuatnya hendak melakukan serangan ke arah Byakuya. Rupanya saat itu Hisagi tengah dikendalikan oleh seorang Stand Eater bernama Pepe Wakabrada. Di sana sambil memperkenalkan diri, Pepe menegaskan bahwa kemampuan khusus yang dimilikinya adalah mampu membuat orang lain jatuh cinta kepadanya. Kemudian setelah itu, entah apa yang ada di dalam pikiran Pepe. Secara mengejutkan, kini Pepe malah akan melancarkan mantra cintanya itu pada salah seorang Stand Eater wanita bernama Lil Toto Lampard. Namun sayang, serangan cintanya itu mampu dihindari oleh Lily dan malah mengenai rekannya yang lain yaitu Meninas McAlone. Terlihat sesaat mantra cinta mengenai Manny, dengan desahannya yang mengucap nama Pepe sama, kini tubuh Meninas pun sepenuhnya sudah dikendalikan oleh Pepe. Sungguh ironis, Stand Eater dengan kemampuan seperti ini justru malah dimiliki oleh seorang pria tua berkulit hitam berkepala pelontos dengan perut yang buncit. Pada awal chapter 595 ini memperlihatkan Hisagi yang sudah dikendalikan oleh Pepe tengah melakukan serangan ke arah Byakuya. Di tengah keduanya sedang bertarung, tepat di dekat mereka, Pepe justru malah berceramah tentang cinta yang menurutnya tidak bisa dipisahkan dengan sebuah pertarungan. Baginya selama ada pertempuran, cinta tidak akan pernah padam, baik cintanya itu demi keluarga, kerabat, maupun keyakinan. Di sisi lain, rupanya dengan mudah Byakuya mampu mengatasi serangan Hisagi dan berhasil membuat Hisagi lumpuh hingga tersungkur di depannya. Sadar bahwa musuhnya ini adalah lawan yang hebat, Pepe pun dengan segera mulai melancarkan serangan proyektil hatinya secara langsung ke arah Byakuya. Namun serangan tersebut tampaknya berhasil dihindari oleh Byakuya dan mampu ditangkis olehnya dengan menggunakan Zanpakuto. Di sisi lain, melihat Byakuya berhasil menangkis serangannya dengan Zanpakuto,
PP pun menegaskan kembali bahwa apapun yang disentuh oleh proyektil miliknya, maka dia akan mampu mengendalikannya sesuka hati termasuk Zanpakuto. Dan benar saja, Zanpakuto yang dipegang oleh Byakuya kini malah memberontak seakan ingin menebas pemiliknya. Sadar akan hal itu, dengan cepat Byakuya pun segera melemparkan Zanpakutonya itu ke arah jauh hingga tertancap pada sebuah dinding reruntuhan. Tak berselang lama, Hisagi yang masih mampu berdiri kini langsung mengambil pedang Byakuya bermaksud akan menggunakannya untuk menyerang Byakuya lagi. Dan tanpa ada peringatan apapun, Hisagi langsung menyerang ke arah Byakuya dengan begitu cepat. Terlihat saat itu Byakuya mulai merasa terpojokkan dengan kondisinya saat ini. Terlebih dirinya takut Hisagi terbunuh jika menggunakan Kido untuk menyerang. Di saat Byakuya tengah memikirkan cara bagaimana mengatasi pertarungan ini, tiba-tiba saja dirinya terkena serangan proyektil hati dari PP. Namun ternyata serangan dari PP itu sama sekali tidak bekerja pada Byakuya. Terlihat seolah tak ada efek apapun, Byakuya malah kembali melanjutkan pertarungannya bersama Hisagi. Kesal dengan serangannya yang tidak bekerja pada Byakuya, kini PP pun langsung segera mengaktifkan kekuatan full standing-nya guna menghabisi Byakuya dengan cepat. Terlihat saat itu dengan kekuatannya yang sudah meningkat, dari arah belakang Byakuya, PP tampaknya mampu melancarkan serangan bernama Jeratan Cinta hingga membuat Byakuya tidak bisa berkutik. Kemudian setelah itu, setelah mencegah Hisagi untuk tidak menebas Byakuya secara langsung, kini PP pun segera mengeluarkan senjata panah Reishi bermaksud ingin melenyapkan Byakuya dengan kekuatan cintanya sendiri. Namun belum sempat PP melancarkan serangannya, dari arah samping dirinya tiba-tiba terkena tendangan dari seseorang sampai membuatnya pun terhempas sangat jauh. Dan secara mengejutkan, orang yang telah menendang jauh PP di sana adalah sosok Kapten Kensei dan Rojuro yang masih menjadi zombie. Entah apa yang sebelumnya terjadi pada mereka berdua, tapi yang jelas saat ini mereka berhasil menyelamatkan Byakuya dari serangan musuh. Di awal chapter 596 ini memperlihatkan Kensei dan Rojuro yang baru saja tiba di tempat pertarungan antara Byakuya melawan PP. Terlihat setelah berhasil menghajar PP dengan tendangan kerasnya, mereka berdua kini tengah terdiam kaku di hadapan Byakuya. Di sisi lain, melihat hal itu, Byakuya pun tampaknya merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kensei dan Rojuro. Terlebih saat itu kulit mereka berdua berwarna merah tua dengan wajah yang dingin tanpa ekspresi. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba saja datang sebuah serangan yang dilancarkan oleh Hisagi dari arah atas Kensei. Namun dengan begitu mudahnya, rupanya Kensei mampu melakukan serangan balik hingga akhirnya mampu membuat Hisagi tumbang seketika. Kemudian setelah itu, Kensei yang telah berhasil menumbangkan Hisagi kini tiba-tiba saja mengambil Zanpakuto milik Byakuya dan langsung menghampiri Byakuya di sana. Di sisi lain, Byakuya yang menganggap bahwa Kensei saat itu akan menyerangnya, lantas langsung bersiap-siap menunggu serangan. Namun secara mengejutkan, rupanya Kensei saat itu hanya ingin membantu Byakuya mengambil Zanpakutonya saja. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba muncul sosok Mayuri di area pertarungan dengan wajah yang seakan telah mengetahui apa yang terjadi. Kemunculan sosok Mayuri tersebut lantas membuat Byakuya pun menyangka bahwa Mayuri lah dalang di balik apa yang telah terjadi kepada Rojuro dan Kensei. Namun seolah tak ingin disalahkan dengan apa yang telah terjadi, Mayuri pun kini mulai menceritakan kejadian sebelum dirinya sampai ke tempat Byakuya. Di sana Mayuri menegaskan bahwa sebenarnya dirinya lah orang yang telah berhasil menyelamatkan Kensei dan Rojuro dari kondisi yang lebih parah. Karena sebelumnya Kensei dan Rojuro merupakan seorang zombie yang dikendalikan oleh musuh yang memiliki kemampuan unik pada darahnya. Namun dengan obat-obatan yang telah diciptakannya, Mayuri kini telah berhasil membuat Kensei dan Rojuro menjadi berada di pihaknya kembali. Meskipun saat itu mereka berdua masih berada dalam mode zombie. Dan tanpa menunggu waktu lama, setelah para zombie itu berbalik pihak pada Mayuri, dengan segera salah satu zombie itu pun menusuk Giselle Gewell yang mana orang yang telah menciptakan para zombie. Terlihat saat itu dengan ekspresi yang tidak percaya bahwa musuhnya dapat mengambil alih zombinya. Tampaknya hal itu akan menjadi akhir bagi sang pengendali zombie Giselle Gewell. Setelah mendengar cerita dari Mayuri tersebut, tampaknya tidak membuat Byakuya menyukai apa yang telah diperbuat Mayuri pada para kapten. Menurutnya seharusnya Mayuri bisa membiarkan Kensei dan Rojuro untuk mati dengan tenang tanpa harus diperalat lagi olehnya. Namun mendengar hal itu, Mayuri pun beralasan bahwa sebagai pasukan Gote 13, mereka akan lebih terhormat jika bisa terus berjuang dan berguna walaupun mereka sudah mati.
Kemudian di tengah perdebatan itu, tiba-tiba saja datang sebuah serangan berbentuk hati tengah mengarah kepada para kapten yang tengah berdiri. Rupanya serangan yang telah dilancarkan oleh Pepe itu memiliki maksud untuk bisa mengendalikan Kensei yang saat itu tengah menjadi zombie. Namun secara mengejutkan, usaha dari Pepe tersebut nyatanya tidak membuahkan hasil sama sekali. Yang ada dirinya malah terkena pukulan keras dari Kensei hingga membuat hidungnya memuncratkan banyak sekali darah. Tepat di dekatnya, Mayuri pun menegaskan bahwa zombinya itu sudah tidak memiliki rasa cinta seperti manusia pada umumnya. Bersamaan dengan itu, kini tanpa ragu Kensei pun mulai melancarkan serangan tinju yang sangat brutal hingga membuat Pepe terpental jauh menghantam bebatuan. Kemudian Pepe yang telah terpental jauh itu pun kini malah dikejutkan oleh kemunculan Lily di hadapannya. Dengan ekspresi dingin yang ditunjukkan oleh Lily, sepertinya membuat Pepe merasa ketakutan atas apa yang sebelumnya dia coba perbuat pada Lily. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira apa yang akan diperbuat Lily kepada Pepe yang sebelumnya sudah mencoba menyerangnya? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.